Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat APP Escape semuanya. Perkenalkan terlebih dahulu, saya Rizka, tutor keperawatan jiwa di APP Escape. Baik, pada malam hari ini kita akan membahas soal hukum keperawatan jiwa. Nanti kita akan bahas beberapa soal, kira-kira waktu 30 sampai 45 menit. Baik, kita masuk ke pembahasan soal ya, sahabat APP Escape semuanya. Soal ke-6. Nah, di sini ada seorang laki-laki 23 tahun dirawat di rumah sakit jiwa sejak 2 hari yang lalu. Nah, dari hasil pengkajian, klien mengatakan takut karena merasa ada ulat mengeranyangi seluruh tubuhnya. Jadi setelah dilakukan intervensi sebanyak 8 kali pertemuan, klien sudah mulai menyadari jika ulat-ulat tersebut tidak nyata. Nah, apakah rencana terapi aktivitas kelompok yang tepat diberikan pada klien? Nah, ini lebih ke terapi kelompoknya ya, teman-teman, pertanyaannya. Jadi apa sih terapi kelompoknya yang diberikan pada klien dengan kondisi di atas? Nah, yang A, stimulasi sensori, B, stimulasi persepsi, C, orientasi realita, D, sosialisasi, dan E, modalitas. Nah, mari kita lihat jawabannya apa. Kalau kita lihat di sini diagnosisnya adalah halusinasi. Nah, di sini kan, jadi jawabannya adalah stimulasi persepsi. Kenapa stimulasi persepsi? Kalau pasien dengan halusinasi itu tindakan terapi kelompoknya adalah stimulasi persepsi, yaitu TAK, stimulasi persepsi. Di mana di sini tindakannya ada 5 sesi, yaitu diberikan pengenalan terlebih dahulu terkait halusinasinya, terus diajarkan bagaimana mengontrol halusinasi dengan cara menghardik, terus mengontrol halusinasi dengan melakukan kegiatan, mencegah halusinasinya dengan cara bercakap-cakap dengan orang lain, dan mengontrol halusinasi dengan patuh minum obat. Sebenarnya sama saja tindakan di dalam sesi terapi aktivitas kelompok itu dengan tindakan individu, tetapi ini dilakukan secara berkelompok. Nah, biasanya itu diberikan satu-satu ya kita bikin kreatif ya, jadi ada kayak permainan atau apapun itu yang membuat mereka tidak bosan seperti itu. Nah, dari opsi lain di sini ada opsinya yaitu stimulasi sensori. Bukan, karena lebih tepat diberikan pada klien dengan masalah harga diri rendah dan isolasi sosial yang disertai kurangnya komunikasi verbal. Orientasi bukan, itu ya pada yang tepat diberikan pada klien dengan masalah waham. Sosialisasi juga bukan, karena lebih tepat diberikan pada klien dengan masalah isolasi sosial. Nah, modalitas juga bukan, karena merupakan terapi gangguan jiwa secara umum, di mana TAK merupakan bagian dari terapi modalitas ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke soal nomor 7. Di sini ada seorang perawat ruangan mendapatkan data bahwa ada 8 orang pasien yang mengalami halusinasi dan telah dilatih cara mengatasi halusinasi. Perawat menyampaikan pada pasien tersebut bahwa besok akan diadakan TAK stimulasi persepsi. Nah, ini ditanyakan apakah bentuk kegiatan yang sedang dilakukan perawat tersebut? A, prainteraksi, B, orientasi, C, terminasi, D, kerja, E, kontrak. Nah, kira-kira jawabannya apa? Mari kita lihat. Nah, jadi jawabannya prainteraksi. Nah, kenapa interaksi? Karena kegiatan yang dilakukan perawat tersebut adalah komunikasi beberapa tahap, yaitu ada tahap dalam melakukan strategi pelaksanaan komunikasi. Ada beberapa tahap.
Jadi interaksi tahap persiapan, B orientasi, C kerja, dan D terminasi. Nah, penyampaian kegiatan TAK pada seluruh pasien dengan halusinasi masuk dalam tahap prainteraksi. Jadi sebelum kita melakukan TAK, kita kontrak terlebih dahulu kepada pasien-pasien yang akan menjadi anggota dalam TAK tersebut. Jadi kita persiapkan dulu, jadi kasih tahu kapan kita mau TA. Jadi ini perawat mencari tentang bicaranya, kemudian perawat kan strategi untuk pertemuan dengan pasien. Nah, dari tahap prainteraksi ini itu mengurangi rasa cemas yang mungkin dirasakan oleh perawat sebelum melakukan komunikasi terapeutik dengan pasien, serta penetapan perkembangan interaksi dan rencana interaksi. Nah, jadi di sini prainteraksi ya. Jadi kenapa sih kita perlu melakukan tahap prainteraksi? Itu dikarenakan kita juga butuh persiapan. Setelah itu kita juga butuh mempersiapkan diri kita, apakah kita sudah benar-benar siap untuk melakukan tindakan seperti itu. Jadi dipersiapkan terlebih dahulu, baik itu dari diri kita ataupun dari anggota-anggota yang akan menjadi anggota TAK, pasien-pasien yang menjadi TAK, dan juga persiapan terkait alat peralatan yang kita gunakan atau media-media yang kita gunakan, seperti itu. Oke, next soal nomor 8. Di sini ada seorang wanita 45 tahun diantar keluarga melalui IGD. Nah, dari hasil pengkajian, pasien sering memaki-maki setiap orang yang lewat di depannya dengan kata-kata seperti kamu jelek, bodoh, nada suaranya tinggi, dan berusaha memukul orang di sekitarnya. Wajah pasien di sini tampak tegang, muka merah, gigi gemertak, mata membelalak, dan tangan mengepal. Nah, apakah tindakan keperawatan yang tepat dilakukan oleh perawat? A. Pasien diisolasi dengan melakukan pengekangan secara fisik. B. Pastikan pada saat kita melakukan tindakan ada jalan keluar untuk menghindar. C. Kolaborasi pemberian psikofarmaka. D. Lakukan ECT. Dan E. Kaji dan cari tahu penyebab pasien melakukan tindakan seperti itu. Nah, kira-kira apa nih jawabannya? Mari kita lihat. Nah, jadi jawabannya adalah kita harus mengkaji dan mencari tahu terlebih dahulu penyebab pasien melakukan tindakan seperti itu. Karena di sini kita bisa lihat ya, data fokusnya pasien sering memaki-maki dan berusaha memukul orang di sekitarnya. Wajah pasien tampak tegang, muka merah, gigi gemertak, mata membelalak, dan tangan mengepal. Nah, diagnosisnya bisa kita lihat yaitu perilaku kekerasan. Jadi tindakan keperawatan yang tepat kita perlu mengkaji terlebih dahulu dan mencari tahu penyebab pasien melakukan tindakan seperti itu. Oke, jadi ini ya mirip dengan yang soal sebelumnya terkait perilaku kekerasan. Jadi ada 4 SP. Oke, nah ini nomor 9. Soal nomor 9 di sini ada seorang laki-laki 42 tahun dirawat di rumah sakit jiwa sejak 2 hari yang lalu karena sering keluyuran dengan tidak menggunakan pakaian. Nah, keluarga mengatakan pasien pernah menjalani operasi kepala 2 tahun yang lalu. Sedangkan dalam 4 bulan terakhir pasien diceraikan oleh istrinya dan hak asuh anaknya tidak diberikan padanya. Klien mengatakan bahwa ia seperti ini sejak diejek oleh tetangganya 1 minggu sebelum masuk rumah sakit. Nah, apakah faktor predisposisi pada pasien? Nah, jadi di sini yang ditanyakan adalah predisposisi. Jadi kita mencari data yang penyebab pasien mengalami gangguan jiwa itu sudah lebih dari 6 bulan. Nah, A. Diejek oleh tetangga.
B. Cerai dengan istri. C. Tidak mendapatkan hak asuh anaknya. D. Operasi kepala. Dan E. Keluyuran di jalan. Nah, jadi jawabannya adalah D. Operasi kepala. Karena pasien sudah menjalani itu sejak 2 tahun yang lalu. Jadi kita mencari data ya yang waktunya berlangsung lebih dari 6 bulan. Kalau presipitasi itu kurang dari 6 bulan. Jadi predisposisi yaitu lebih dari 6 bulan. Jadi kita lihat di sini bahwa ya data yang lebih dari 6 bulan yaitu operasi kepala. Nah, itu 2 tahun yang lalu. Nah, jadi penyebab pasien mengalami masalah gangguan jiwa itu ada beberapa faktor. Yang pertama faktor biologis, itu tentunya dari mulai dari penyakit atau bawaan. Nah, seperti operasi itu masuknya di faktor biologis. Terus ada faktor psikologis dan faktor sosiokultural atau lingkungan. Nah, jadi itu dari 3 faktor itu mana saja sih yang waktunya lebih dari 6 bulan. Nah, kalau lebih dari 6 bulan itu masuknya ke faktor predisposisi. Tapi kalau kurang dari 6 bulan itu pencetus dia mengalami gangguan jiwa. Atau pencetus dia mengalami gangguan jiwa kembali. Karena kan kita lihat pasien gangguan jiwa ini sering berulang ya. Sebentar-sebentar masuk lagi kayak gitu. Nah, jadi itu biasanya karena putus obat. Nah, jadi bisa kita lihat di sini. Jawabannya D ya teman-teman, operasi kepala. Oke, selanjutnya soal terakhir ya. Ini soal terakhir, soal nomor 10. Di sini ada seorang laki-laki 34 tahun dibawa ke IGD Rumah Sakit Jiwa dengan keadaan mengamuk dan berteriak. Keluarga mengatakan 4 tahun yang lalu usaha klien gagal dan 2 bulan yang lalu ayah klien yang sakit meninggal. Nah, setelah itu klien dirawat oleh keluarganya dan tidak mendapat perhatian. Nah, di sini pertanyaannya yaitu faktor presipitasi. A. Gagal menjadi pengusaha. B. Ayah meninggal dunia. C. Mengamuk. D. Kurang perhatian. E. Dirawat keluarga. Nah, kira-kira jawabannya apa? Nah, jawabannya yaitu gagal menjadi pengusaha. Karena data 2 bulan yang lalu yaitu gagal menjadi pengusaha. Faktor pencetusnya yaitu mengalami gangguan jiwa, presipitasi ya yang kurang dari 6 bulan. Nah, pengalaman yang tidak menyenangkan, bisa dari pengalaman tidak menyenangkan ya, yaitu bisa dari kegagalan, kehilangan, perpisahan, kematian, trauma selama oh ini keliru nih jawabannya itu ayah meninggal dunia. Jadi ini B ya, ini keliru ya teman-teman. Jadi makanya saya tadi lihat ya, saya lihat lagi, jadi klien gagal, usaha gagal 4 tahun yang lalu dan 2 bulan yang lalu ayahnya sakit, meninggal ya karena sakit. Jadi jawabannya B, ayah meninggal dunia. Ini keliru di optionnya. Jadi ini optionnya yaitu B. Nah ini ya, ini benar nih di pembahasannya benar, tapi di optionnya keliru. Oke, tapi nggak apa-apa ya. Jadi nanti bisa dilihat saja baik-baik. Jadi jawaban yang ini adalah B, yaitu 6 bulan yang baik teman-teman. Sekian dulu pembahasan soal kita terkait soal keperawatan jiwa. Sampai ketemu kembali dengan pembahasan soal yang lainnya, baik itu dari bidang keperawatan yang lain, tapi nanti semoga masih ada lagi terkait keperawatan jiwa. Nanti kita akan ketemu kembali terkait pembahasan soal keperawatan jiwa. Selamat malam dan selamat beraktivitas kembali. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.